Berikut cara untuk pengisian surat pendaftaran dan surat pernyataan bagi calon anggota KPPS Pemilu 2024. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan di Usma Ulia Channel yang masih sama membahas tentang beragam aplikasi dan informasi. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Baik, sebelumnya terima kasih disampaikan bagi teman-teman yang telah mengklik video ini dan pada kali ini akan saya informasikan bagaimana cara untuk mengisi surat pendaftaran dan juga surat pernyataan calon anggota KPPS untuk pemilihan umum tahun 2024. Jadi, pastikan teman-teman untuk simak video ini sampai selesai, jangan di-skip agar tidak gagal paham juga pastinya tidak ada informasi yang terlewatkan. Baik, langsung saja masuk ke pembahasannya sebagai informasi dan kita ketahui bersama ya, untuk menjadi anggota KPPS Pemilu 2024, ada berkas-berkas administrasi yang memang harus dipersiapkan dan dilengkapi oleh calon anggota KPPS. Dan beberapa di antaranya yaitu ada surat pendaftaran, ada surat pernyataan, kemudian ada daftar riwayat hidup, fotokopi IKTP, surat keterangan sehat, pas foto, dan lain sebagainya. Dan untuk video kali ini akan saya fokuskan bagaimana sih untuk pengisian surat pendaftaran dan juga surat pernyataan bagi anggota KPPS atau calon anggota KPPS Pemilu 2024. Baik, langsung saja ya. Sebagai informasi untuk format surat pendaftaran, kemudian surat pernyataan dan daftar riwayat hidup, biasanya teman-teman bisa mendapatkan dari PPS setempat. Jadi PPS di mana teman-teman tinggal ya, di desa atau di kelurahan di mana teman-teman tinggal. Biasanya sudah di-share atau diinformasikan melalui grup WA juga yang sudah dikoordinasi dari pihak desa ke RT RW sehingga teman-teman dapat dengan mudah mendapatkannya. Tetapi apabila ternyata satu atau teman-teman di antara teman-teman ada yang belum mengetahui format tersebut, bisa meminta saja langsung ke PPS di desa atau kelurahan di mana teman-teman tinggal. Dan untuk kali ini akan saya contohkan ya bagaimana cara untuk pengisian surat pendaftaran juga surat pernyataan bagi calon anggota KPPS 2024, anggota KPPS Pemilu 2024 maksudnya. Baik, untuk yang pertama adalah surat pendaftaran. Seperti yang teman-teman lihat di sini. Di sini ada judulnya yaitu Surat Pendaftaran sebagai calon anggota KPPS Kabupaten atau Kota. Ini ada tanda bintangnya yang artinya bisa silakan teman-teman coret saja yang tidak perlu ya. Dan ini saya contohkan misalkan saya yang akan mendaftar menjadi anggota KPPS, maka saya isikan kabupaten ini permisalan ya. Maka karena saya tinggal di daerah kabupaten, maka kotaknya saya coret, saya ganti kabupatennya, diisikan dengan kabupaten saya tinggal. Ini saya contohkan, bukan berarti saya tinggal di kabupaten ini, saya contohkan saja ya. Kabupatennya saya isi, misalkan, teman-teman tinggal di daerah Cilacap, Kabupaten Cilacap, ditulis Cilacap, untuk pemilihan umum tahun 2024. Yang bertanda tangan di bawah ini nama, maka silakan teman-teman isi sesuai nama teman-teman. Ini saya contohkan, saya beri nama Usma Ulia. Kemudian jenis kelamin juga disesuaikan dengan teman-teman ya sebagai calon anggota KPPS. Ini sesuai jenis kelamin saya yaitu perempuan. Kemudian tempat tanggal lahir atau usianya berapa. Tempat tanggal lahir silakan diisi sesuai dengan tempat dan tanggal lahir yang teman-teman miliki yang tertera di IKTP teman-teman. Ini sebagai contohnya, saya contohkan di sini Usma Ulia lahir di Cilacap 10 Desember 1990, yang artinya pada saat ini berusia 33 tahun. Setelahnya, pekerjaan atau jabatan silahkan disesuaikan juga dengan pekerjaan dan juga jabatan yang teman-teman miliki. Dan sebagai contoh, ini pekerjaan Usma Ulia di sini sebagai konten kreator, maka saya tuliskan saja konten kreator. Untuk alamat, silahkan langsung ditulis saja alamat di mana teman-teman tinggal, nama desa, misal ada gang dan nomor ditulis sesuai dengan yang tertera di KTP. Kemudian dengan ini mendaftarkan diri sebagai calon anggota KPPS berdasarkan pengumuman seleksi calon KPPS Kabupaten mana teman-teman tinggal. Ini kebetulan yang ada di wilayah saya, yaitu nomornya adalah nomor 053 tanggal 11 Desember 2023. Bersama ini disampaikan dokumen persyaratan administrasi
untuk memenuhi ketentuan pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Selanjutnya, nama desa di mana teman-teman tinggal 12 Desember 2023 ini untuk daftar tanggal pendaftaran disesuaikan dengan tanggal berapa teman-teman mendaftar menjadi anggota KPPS ini ya. Kemudian pendaftar tulis ditandatangani dan juga nama terang dari teman-teman. Selanjutnya untuk surat pernyataan calon anggota KPPS juga sama, silakan diisi. Surat pernyataan calon anggota KPPS kabupaten atau kota ini disesuaikan di mana teman-teman tinggal. Misalkan teman-teman tinggal di Kabupaten Cilacap, maka tuliskan saja Kabupaten Cilacap, kotanya dicoret. Untuk pemilihan umum tahun 2024, ini saya contohkan dengan nama yang sama yaitu Usma Ulia ya. Yang bertanda tangan di bawah ini nama Usma Ulia, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Cilacap 10 Desember 1990 yang artinya berusia 33 tahun saat ini. Kemudian pekerjaan di sini adalah konten kreator, alamat disesuaikan dengan alamat masing-masing. Selanjutnya, menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon anggota KPPS kabupaten atau kota ini disesuaikan di mana teman-teman tinggal dituliskan saja, kecamatannya juga dituliskan di mana teman-teman tinggal, di kecamatan mana, desa atau kelurahan ini dicoret salah satu. Jika teman-teman tinggal di wilayah desa, maka kelurahannya dicoret, dan sebaliknya jika teman-teman tinggal di wilayah kelurahan, maka tulisan desanya dicoret. Ditulis saja namanya ya. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia Bhinneka Tunggal Ika, dan Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945. Tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan. Bebas dari penyalahgunaan narkotika. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Tidak pernah dijatuhi sanksi perhentian tetap oleh KPU kabupaten atau kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan atau saksi peserta pemilu atau pemilihan pada penyelenggaraan pemilu dan pemilihan paling singkat dalam 5 tahun terakhir. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu. Tidak memiliki penyakit penyerta atau komorbiditas. Mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis, dan berhitung, dan mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon anggota KPPS KPU kabupaten atau kota di mana teman-teman diisikan sesuai wilayah teman-teman. Kemudian tuliskan di mana teman-teman mendaftar ya, desa mana, tanggal disesuaikan, yang membuat pernyataan jangan lupa tanda tangan dan nama terang. Ya, demikian yang dapat disampaikan untuk bahasan kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman. Bisa silakan di-share ke media sosial yang teman-teman miliki jika merasa informasi ini bermanfaat. Bagi yang merasa informasi ini kurang bermanfaat, tolong cukup diabaikan saja. Salam sukses selalu, dan apabila ada pertanyaan bisa silahkan ditulis saja di kolom komentar untuk kita sharing bersama. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.